Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Rurouni Kenshin versi Battosai si pembantai, yang mana contrengnya di pipi kiri ini cuman ada satu ya, masa dimana dia belum bertemu sama Kaori. Dan mainan ini dari pabrikan Dasin Model, salah satu pabrikan yang menurutku cukup unik juga, karena dia ini kayaknya nggak secara official ngerilis mainan ini ya, dan bisa dibilang mainan KW juga karena nggak ada license, dan kerennya ini dia pakai nama asli karakternya gitu, Rurouni Kenshin. Beda lagi kalau misalnya dia pakai nama kayak red hair samurai gitu ya, mungkin beda lagi kesannya gitu loh. Kayak nggak ada takut-takutnya aja gitu kalau misal keciduk sama pihak yang punya license dari Rurouni Kenshin itu sendiri. Dilihat dari boxnya aja udah cukup sederhana banget ya, dan kelihatan kurang niat gitu. Apakah figurnya hasil jadinya juga kurang niat? So langsung aja kita buka boxnya, let's go. Oke ya, barang ini tuh rilisnya aku sebenarnya nggak begitu paham kapan rilisnya, tapi kalau nggak salah sejak bulan lalu, sejak video ini diupload itu udah beredar di marketplace, dan aku dapat di harga Rp550.000. Nggak bisa dibilang mahal juga, nggak bisa dibilang murah juga ya, harga standar buat Dasin Model kalau kataku. Nah, yang kita dapat dari dalam boxnya ini nggak ada manual boxnya, dan blisternya ini kayak menurutku berantakan gitu ya isinya. Banyak beberapa barang yang di dalam blister kedua ini kayak jatuh-jatuh gitu loh, jadi nggak terpasang dengan rapi. Dan di sini tuh ada pedangnya dia, yang ada pedang dan sarung pedangnya. Kemudian ada stand base yang modelnya tatakan kayu gitu. Ada rambutnya Himura Kenshin juga. Kemudian kita dapat beberapa tiang dan aksesoris buat di stand base-nya. Tiangnya dapat dua juga, cantolan tiangnya juga dapat dua. Kemudian di blister yang pertama ini ada Himura Kenshin-nya itu sendiri dengan baju kain. Kemudian ada satu slot kosong, ini aku nggak ngerti, harusnya rambut ya kalau di versi normalnya. Kemudian ada dua pedang yang menurutku sama pedangnya, sama modelnya gitu. Beberapa opsional tangan dan beberapa opsional muka yang banyak banget. Dan ini adalah Himura Kenshin setelah keluar dari boxnya, atau bisa dibilang Himura Battosai, karena dia ini model karakternya yang masih menjadi Battosai, yang mana contreng di pipi kirinya ini masih ada satu ya. Oke ya, jadi mainan ini tuh menurutku secara penampilan aja udah bisa dibilang oke banget, karena bajunya kain, meskipun kainnya tipis dan gampang lecek juga, tapi kain di bajunya ini tuh bener-bener menutupi hal-hal yang kurang atau hal yang menjadi minus di mainan ini. Seakan memang center of interestnya itu ada di baju kain ini ya. Kalau hal-hal yang kayak gini aku nyebutnya si Dasin Model ini ngejual baju kain untuk mainan ukuran 1/12, bonus badan dan muka Kenshin, dan aksesorisnya juga, dan pedangnya juga. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena memang build quality dari mainan ini tuh rasanya kayak kurang banget gitu. Aku yang biasanya pegang SAF Bandai atau Figma GSC tuh ngerasa ini mainan emang jauh dari kata bagus. Untuk detail mukanya menurutku udah bagus, meskipun ekspresinya cukup datar gitu, tapi painting matanya udah oke banget. Kemudian bahan dari muka dan rambutnya ini dari karet elastis yang agak keras juga, jadi secara tampilan itu agak terlihat jelek, tapi emang bener-bener fleksibel. Warna merah rambutnya ini udah oke banget, cuman somehow agak terlihat ketebalan dikit aja menurutku. Jadi detail-detail helai rambutnya ini agak kerasa kurang bagus ya, tapi udah cukup oke kok overall. Nah, berikutnya kita bahas build quality dari mainan ini ya. Jujur sebenarnya aku nggak expect tinggi juga ke mainan ini, tapi ya namanya bahas mainan kan, jadi kita omongin semuanya apa adanya. Untuk build quality sendiri, karena ini mungkin pabrikan kecil, jadi QC dari mainan ini menurutku emang kurang banget ya. Terlihat dari bekas moldingan di beberapa bagian tubuhnya itu bener-bener masih kelihatan. Kayak QC-nya itu males ngerapihin gitu, yang semoga kelihatan jelas ya di video ini. Atau mungkin sengaja nggak dirapihin juga sih. Kalau ini dari Bandai atau GSC aku udah ngomel banyak, tapi karena ini Dasin Model ya udahlah ya. Namanya juga pabrikan kecil yang nggak punya license buat bikin mainan. Pasti budgetnya juga terbatas buat tingkatin kualitas mainannya. Meskipun sebenarnya kecil juga bekas-bekas moldingan yang nggak rapi ini, tapi hampir ada di setiap persendian mainan ini. Oke, selanjutnya ke artikulasi. Yang pertama dari kepala ya, nunduk ke bawah, ke atas, kemudian bisa nengok ke kiri, ke kanan, dan bisa muter-muter 360 derajat. Dan kepalanya ini bisa
apa ya, kayak patah gini ya, patah ke kiri ke kanan gitu. Lehernya juga ada artikulasinya ke depan ke belakang. Jadi intinya kepalanya ini bagus banget. Rambut belakangnya juga bisa diputer-puter, gerakin ke atas dan ke bawah dikit aja. Jadi keren banget untuk kepalanya. Untuk tangannya ke samping segitu jauh dan bisa kita tarik lagi lebih ke atas yang mungkin maksimal seperti itu ya. Kemudian ke depan segitu jauh dan bisa ditarik ke belakang dengan sudut yang sama, tapi nggak bisa diputer 360 derajat karena ada bajunya itu ya yang halang. Kemudian sikunya bisa double join lebih dari 90 derajat dan cakep banget. Kemudian yang di pergelangan tangannya ini juga oke banget karena sendinya agak keluar ya, bisa diputer-puterin, ditarik ke bawah, ke atas, kemudian ya kayak gitulah intinya. Soalnya sendi pergelangan tangannya ini agak keluar gitu, jadi emang bagus banget artikulasinya. Nah berikutnya ke bagian badan atasnya ini ya, serong ke kiri ke kanan dikit banget, agak keras juga. Kemudian nunduk ke bawah, nunduk ke atas, nunduk kok ke atas ya, ya itulah intinya. Dan kakinya ke depan segitu jauh, harusnya masih bisa ditarik lagi, tapi mungkin kehalang bajunya ya. Kemudian ditarik ke belakang, ke samping segitu jauh yang menurutku keren banget. Kemudian lututnya bisa lebih dari 90 derajat karena double join, dan pergelangan kakinya juga bisa ditarik ke depan, ke belakang, diputer ke kanan kiri, sarung kanan kiri kayak keseleo gitu juga bisa. Tapi sayangnya nggak ada apa ya, sendi di jempolnya, jadi jempolnya nggak bisa ditarik ke atas gitu. Nah itu tadi QC dari mainan ini yang aku bilang tadi ya. Dan ini adalah mainan Kenshin Himura ketika bajunya dicopot. Bajunya ini maksudku bodinya ini ngingetin aku sama SHF Bodykun ya. Jadi emang kayaknya sih dia ini jiplak, nggak 100% juga sih, tapi intinya dia ini jiplak moldingan dari SHF Bodykun dari Bandai. Ya namanya juga mainan, ya itu tadi yang aku bilang non license, mainan pabrikan kecil, dan bisa dibilang mainan pabrikan KW juga. Atau mungkin ada beberapa orang yang bilang ini adalah mainan third party gitu ya. Dan di belakang mainan ini tuh, di belakang punggungnya itu kayak ada lubangnya gitu loh teman-teman. Jadi buat nyolokin di stand base gitu. Oke, selanjutnya aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada stand base dengan motif tatakan kayu atau lantai kayu gitu, yang menurutku warnanya udah cukup oke. Dengan dua tiang yang persendian di tiangnya ini keras banget, dan lubang di stand base nya ini ada 3 ya. Kalian bisa nyolokin tiangnya di lubang yang mana aja, terserah kalian sesuai kebutuhan kalian. Tapi lubangnya ini cukup kecil juga dan cukup keras juga dimasukin sama tiangnya ini ya. Kemudian kita juga dapat pedang yang otomatis harus dapat juga sih, pedang dan sarung pedangnya dari Himura Batosai itu sendiri. Detailnya menurutku cukup oke juga, tapi yang ini pedangnya cuman gimmick aja ya. Jadi di dalamnya nggak full pedang gitu, cuman katananya setengah aja, nggak sampai setengah sih, cuman dikit aja, cuman gimmick aja buat dia ya. Soalnya kita juga dapat katana lagi, dapat 2. Untuk masangnya gampang aja ya, kita tinggal cantolkan itu di karet pinggangnya, di karet pinggang di celananya, udah gitu aja. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini ketika pedangnya ini dimasukin di bajunya Himura Batosai. Nah berikutnya kita dapat ekspresi muka yang menurutku agak kurang banget ya. Dan ganti mukanya itu cukup susah juga, yang akhirnya aku harus nge-cut videonya karena memang gantinya itu emang ganti kepalanya ya. Mukanya itu adalah kepala dari Himura Batosai-nya itu sendiri, dengan dapat muka yang banyak banget. Ini muka ketika dia default, muka defaultnya dia dapat 2 BTW. Kemudian ini muka ketika, nggak tahu ini aku nggak bisa nyebut ini muka apa, kayak gigit gigi gitu loh. Nah ini muka ketika ngelirik ke sebelah kanan, muka sinis gitu ya, bisa dibuat-buat muka battle juga. Muka yelling face yang menurutku cukup flat ya mukanya ya, teriak tapi kayak kurang teriak. Dan ini muka yang aku nggak paham, muka kayak suram gitu ya, atau bisa dibilang kayak mukanya 9S gitu. Nah ini dapat aksesoris tangan juga, dapat aksesoris tangan yang banyak banget. Yang pertama ini ada tangan ekspresi tangan kebuka atau tangan relaxation, kemudian tangan kebuka yang jari-jarinya lebih kebuka, tangan untuk berpose di pedangnya, tangan untuk pegang gagang pedangnya, kemudian tangan untuk pegang pedangnya itu sendiri,
Untuk gantinya gampang aja, kita tinggal copot tangan yang ada di badannya dan kita masukin tangan yang kita inginkan. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini yang pertama kita dapat tangan yang defaultnya dia, tangan mengepal atau tangan ninju gitu. Kemudian tangan relaxan. Kemudian tangan relaxan untuk berpose mau pegang pedangnya atau mau mencabut pedangnya dari sarungnya. Tangan untuk berpose di pedang juga, sama-sama untuk tangan berpose juga ya. Kemudian tangan untuk pegang gagang pedangnya atau sarung pedangnya ya maksudku. Kemudian tangan buat pegang pedangnya. Dengan detail tangan yang menurutku ya kurang rapi aja ya moldingannya ini. Nah, berikutnya kita dapat dua bilah pedang atau katana yang sebenarnya aku nggak paham juga sini, kan dia masa-masanya dia Batosai ya. Seharusnya kalau menurutku ya, seharusnya ukiran yang tajamnya itu berada di luar pedangnya ya, bukan berada di dalam pedangnya. Sedangkan ini berada di dalam pedangnya. Yang ngingetin aku sama ketika dia udah menjadi Kenshin Himura yang sudah ketemu sama Kaori, jadi menggunakan pedang bermata kebalik gitu. Tapi ini pendapatku aja ya. Kalau misalnya menurut kalian itu udah bener ya udah nggak apa-apa sih. Kalau kataku sih kayak pedangnya ini kayak pedang bermata terbalik gitu. Harusnya kan dia dapat pedang yang matanya bener atau yang tajamnya itu di luar. Karena memang dia ini adalah figur yang masih menjadi Batosai si pembantai, bukan figur yang sudah ketemu Kaori gitu. Berikutnya perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF dan Figma. Yang ternyata aku baru sadar ya, ternyata Daishin model ini lebih tinggi daripada SHF dan lebih besar juga. Jadi Figma ini malah kelihatan kuntet gitu atau cebol banget gitu. Nah, itu dia teman-teman mainan Kenshin Himura versi Batosai dari pabrikan Daishin model. Langsung aja ya, jadi mainan itu gak bagus-bagus banget kalau kataku, tapi juga gak jelek-jelek amat. Ya masih dalam kategori oke lah ya. Hal-hal yang aku suka di mainan ini tuh ada di aksesorisnya, banyak banget. Bajunya kain meskipun tipis tapi cukup terlihat realistis. Artikulasinya bagus, proporsi badannya juga udah pas, warnanya juga cakep banget. Meskipun aku bilang proporsi badannya pas, tapi kalau kalian bandingin atau kalian sandingkan dengan SHF dari Bandai atau Figma dari Good Smile Company kayaknya kurang pas gitu ya. Karena memang Daishin model ini terlihat lebih tinggi dan lebih besar aja. Yang nggak aku suka sebenarnya juga lumayan banyak ya, dari build quality yang cukup kurang kalau kalian bandingkan dengan SHF dari Bandai atau Figma dari Good Smile Company. Ya intinya sih ada harga ada rupa gitu ya. QC-nya juga kurang rapih. Beberapa parts terbuat dari karet elastis yang terlihat cukup murahan. Jadi sepertinya pabrikan ini benar-benar menahan kos atau biaya produksi supaya dapat harga penjualan yang cukup terjangkau. Kalau pabrikan ini beli license asli Rurouni Kenshin, mungkin harganya ya bakal 2 kali lipat ya. Dan harusnya sih aku nggak bisa bandingin juga pabrikan ini dengan pabrikan Good Smile Company atau Bandai itu. Worth it nggaknya buat dibeli ya worth it aja kalau kalian pengen banget mainan action figure Kenshin. Karena memang untuk sekarang ya belum ada yang bagus untuk pabrikan mainan yang ngeluarin Kenshin Himura dalam wujud action figure yang bisa digerak-gerakkan atau yang bisa dipose-posein gitu. Ada dulu pabrikan Revoltech tapi itu udah dulu banget dan sekarang harganya udah rare banget. Jadi Daishin model ini adalah pilihan terbaik dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku sebutkan tadi. So di akhir video ini aku mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Semoga nice info. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.